Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, peserta PPG yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu untuk kajian modul ilmu lughah dan fiqhul lughah. Kali ini kita akan berbicara tentang analisis ilmu lughah. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa untuk mempelajari ilmu lughah tentu kita bisa, atau mendalami bahasa, tentu kita bisa melakukan banyak hal, banyak analisis untuk mencari tahu perkembangan dan hakikat bahasa. Di antaranya adalah kita bisa melakukan dengan analisis komparatif, atau yang disebut dengan linguistik komparatif, atau bisa melalui analisis kontrastif atau linguistik kontrastif, atau linguistik deskriptif yang disebut juga dengan linguistik sinkronik, atau linguistik historis yang disebut juga dengan linguistik diakronik. Untuk linguistik komparatif ini berupaya untuk mengkaji bahasa dengan cara membandingkan antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya, tapi masih satu rumpun yang sama. Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu di Malaysia itu kan rumpunnya sama. Atau dialek Mesir dengan dialek Saudi itu rumpunnya sama. Sehingga hanya membandingkan untuk satu rumpun. Dan ini untuk membedakan nanti dengan analisis kontrastif. Nah, yang kedua, untuk analisis atau dari analisis komparatif ini atau linguistik komparatif ini, kita bisa menemukan sebuah deskripsi tentang perbandingan, kesamaan dan kemiripan bahasa cabang untuk menentukan persentase kemiripan atau kesamaan dari kosakata yang digunakan pada dua bahasa itu. Yang ketiga, mungkin saja untuk menentukan kapan begitu kedua bahasa itu berpisah secara historis. Jadi itu bisa dilihat dari linguistik komparatif. Yang kemudian yang kedua, kita bisa melakukan analisis kontrastif. Jadi analisis kontrastif ini kegiatan untuk membandingkan bahasa pertama dengan bahasa kedua. Bahasa pertama adalah bahasa ibu, yang kedua adalah bahasa asing, untuk menemukan persamaan dan perbedaan-perbedaan. Apakah perbedaan dalam struktur kalimat, perbedaan dalam sistem fonetik, perbedaan dalam sistem morfologi, itu ditemukan. Tujuannya apa? Untuk membantu pembelajar bahasa asing memperoleh kemudahan dengan cara membandingkan dengan bahasa yang dia kuasai. Misalnya bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Inggris. Dari aspek apanya? Morfologinya, sintaksisnya, atau fonetiknya. Nah, ini masuk kategori analisis kontrastif atau linguistik kontrastif. Sebab kedua bahasa ini rumpunnya berbeda. Atau misalnya kita membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Inggris, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, itu berbeda rumpun, maka ini masuk wilayah linguistik kontrastif. Yang ketiga, misalnya kita bisa melakukan kajian linguistik secara sinkronik atau yang disebut dengan linguistik deskriptif. Yang dimaksud dengan linguistik sinkronik atau linguistik deskriptif adalah yaitu mempersoalkan bahasa pada masa tertentu. Misalnya perkembangan bahasa Arab pada masa Covid. Jadi kita bisa melihat
beberapa istilah itu muncul, kemudian beberapa kosakata mengalami pengembangan makna segala macam, perluasan makna atau mungkin pada sebagian lain penyempitan makna pada masa tertentu. Dan yang terakhir itu yang disebut dengan linguistik diakronik. Nah, linguistik diakronik ini disebut dengan linguistik historis. Jadi di sini lawan dari linguistik sinkronik. Kalau sinkronik pada satu masa tertentu, kalau linguistik diakronik itu justru mempersoalkan, menguraikan atau menyelidiki perkembangan bahasa dari masa ke masa. Misalnya kita mengkaji perkembangan bahasa Arab sebelum dan sesudah Islam hadir. Jadi perkembangan bahasa Arab sebelum Islam dan perkembangan bahasa Arab setelah Islam. Dan itu bisa melahirkan makna, perluasan makna yang berbeda. Misalnya kata sholat, itu sebelum Islam juga ada. Makanya as-sholatu lughatan ad-du'a. Jadi dulu yang dimaksud sholat ya doa, tetapi ketika Islam datang di situ ada syariat salat, maka dimaknai secara syar'an atau istilahan itu sebagai aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Nah, ini artinya kan ada perluasan makna dari makna etimologi. Nah, itu masuk kategori linguistik diakronik atau linguistik historis. Saya kira demikian penjelasan singkat mengenai analisis ilmu lughah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.